Ya, halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Belum dinamain podcast Erigo. Bro, karena deket Iqbal Erigo. Terus sekarang hari ini bintang tamu gua ada 4 orang. Ada dua kita, ada dua Kiki. Karena kita bakal bahas yang namanya pergaulan bebas. Tema kali ini pergaulan bebas. Um, tapi anyway, kalian boleh kenalin diri satu-satu dari Egi dulu. Boleh dari Hodi. Perkenalkan, nama saya Egi. Egi apa? Yang benar lah. Nama Spanyol saya itu Egi Pratama Alkosar. Biasa dipanggil Pen. Egi. Ya. Coba. Terus. Hai guys, nama gua Yan Batu Diabani, biasa dipanggil Ba. Mana sih yang ada bully? Gua. Hai, perkenalkan, aku Syamguna Napida dan aku selalu Dimina. Oke. Sekarang kita lanjut aja tema kali ini kan udah dibilang ya pergaulan bebas. Kita perlu membicarakan ini. Yang pertama dari definisi ya di menurut lu pergaulan bebas itu apa? Kalau gak Iqbal nih, Iqbal. Kira-kira menurut lu pergaulan bebas itu apa? Pergaulan bebas. Jadi pertama tuh menurut gua kebebasan itu penting buat semua orang. Tapi mereka juga butuh diawasin karena kalau gak ke kontrol itu babaran jadi liar mek. Pergaulan bebas itu adalah suatu pertemanan yang apa ya? Yang jatuhnya mereka tuh out of control. Oke. Tapi menurut saya pengertian pergaulan bebas itu apa kayak orang yang bergabung tanpa memperhatikan moral ataupun peraturan-peraturan yang ada dalam memperhatikan agama dan sebagainya, kayak literally bebas. Tapi maksud gua hal-hal yang sampai melanggar batas pun ikut dilakuin di jadi itu harusnya belum pantas mungkin butuh si remaja kayak kita gitu ya. Tapi maksudnya eh bener tadi kata Iqbal, kebebasan itu memang penting buat masing-masing kita, tapi kadang remaja itu suka apa ya, salah paham sama istilah bebas ya. Karena sebenarnya bebas itu bukan berarti kita bisa apa ya, ikutin apapun yang kita seleksikan, tapi kayak bebas itu perlu apa ya, bebas tuh perlu ada aturan di gigi. Gak ada hal benar-benar ya, bebas itu maksudnya jadi misi bebas itu. Terus menurut tuh gimana sih pergaulan bebas gitu, kayak sepanjangnya dulu kira-kira apa sih lu apa ya, apa peran pergaulan bebas lu kira-kira udah pernah ketemu apa gitu soal pergaulan itu? Itu tahu cowok dulu ya, karena dia ada tuh pengalaman. Berpengalaman ya. Terus lanjut. Pergaulan bebas itu bukan cuma soal hubungan lawan jenis. Hubungan. Ya, tapi juga sikap kita terhadap lingkungan. Lingkungan tuh gimana maksudnya gitu? Kayak ngomong kasar, ngeremehin orang lain. Pokoknya kayak ngehina orang-orang. Oh gitu ya, berarti setelah pergaulan bebas. Tapi balik lagi soal pertanyaan gua, kira-kira ini lu berapa sekarang? 14 tahun sama 14 tahun lu hidup lu tambah. Jadi sorry. Tapi terus selama 14 tahun lu hidup lu udah pernah apa ya, kayak mungkin temen lu atau kenalan lu gitu pernah ada yang kayaknya menurut tuh dia udah termasuk pergaulan bebas apa gimana gitu? Ada nih contohnya 11. Waduh, Iqbal kamu? Saya. Ya, kamu kenapa bang? Kamu apa yang kamu lakukan bang? Jangan bahas itu lah. Kayak kita boleh kira dari nanti ya, sih kita optimis. Oke, tapi yang cewek-cewek ini, gua mau nanya, kira-kira menurut kalian kenapa remaja kayak kita tuh gampang apa ya? Banyak orang-orang di sekitar kita yang kayaknya gampang banget terjerumus, gampang banget ikut dalam di pergaulan bentuk ini yang kita tahu kita masing-masing sepakatin nih. Guys, jadi kita masing-masing sepakatin kalau misalnya pergaulan bebas ini adalah hal yang tidak baik. Maksudnya meskipun menurut Iqbal pembebasan perlu, tapi pergaulan bebas ini kan ya bukan sesuatu yang tanpa batas dan tidak berarti kita boleh melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilakukan oleh remaja society. Dan gue pengen nanya kenapa kira-kira orang di sekitar kita itu gak ikut dan bahkan terjebak di pergaulan bebas. Betul, penyebab utamanya itu bisa terjadi dari kurangnya perhatian dari keluarga. Kadang-kadang kan orang tua tuh sibuk sama pekerjaannya atau lainnya tuh anak tuh jadi ngerasa nggak didengerin. Akhirnya cari pengakuan di luar rumah. Ya, tapi
kira-kira dari kalian hal itu ada yang dilihat gak sih? Iya, maksudnya dari kalian berempat kayaknya ada yang mengalami masalah seperti itu nih. Oke, oke. Siap. Eh, itu berarti salah satu faktor ya, faktor keluarga juga mendukung kenapa anak-anak remaja bisa terjebak di pergaulan bebas. Tapi kira-kira ada faktor lain ya sih? Kayak mungkin media sosial atau apa atau lingkungan lifestyle yang lebih bisa. Tapi kira-kira ada yang lebih bisa. Jadi teman yuk. Jadi teman, maksudnya pergaulan itu ya. Bahasa ya kasar. Baru. Oh, apa maksudnya kayak masuk ke circle yang sama gitu kan ya. Ya circle misalnya lu masuk ke orang yang memang suka ngomong ke kalau C kamu toksik misalnya si tampil ya karena tadi kita sepakat itu adalah masuk pergaulan bebas. Dan tapi gue setuju sih idenya itu bisa bisa apa ya, bisa banget membawa kita karena lingkungan sekitar kita tuh mempengaruhi kapan yang baik kita dengar karena otak kita biasanya memperkirakan apa ya, sesuatu yang biasa terjadi adalah sesuatu yang benar padahal belum tentu. Biasa belum benar. Kayak omong kasar sekarang udah biasa tapi itu apakah itu menjadi benar kan tidak. Tidak. Terus kira-kira kita kan masih remaja ya, maksudnya masa-masa puber dan harusnya masih rasa pengen eksplorasi yang mencoba semua hal baru, yang mencoba sebuah hal baru, tapi kira-kira bisa ngaruh bias itu maksudnya gue. Kenapa kenapa bisa Pak? Menurutmu? Bi, Karena kurangnya arahan. kurang arahan nih. Arahan dari orang tua, oh ya dari diri sendiri. Kayak, yang menurut tuh misalnya nih, lu jadi orang tua kira-kira apa yang bakal lu lakuin biar hal ini nggak terjadi? Maksudnya biar kayak kan tadi ada faktor kayak perhatian kurang jadi cari perhatian di luar terus kayak ini pengawasan segala macam juga ternyata ngaruh kan. Dulu apa yang seharusnya orang tua lakuin biar anak-anak remaja ini nggak tertipu sama pergaulan gitu? Kalau menurut gua, orang tua tuh perlu lebih mendalami anak-anak. Kalau menjalani mode dah. Ya, mengerti apa mau mereka. Ini ya pelan-pelan, gak usah dipaksa. Karena kalau dipaksa, terus ya anak mikir deh. Kayaknya Iqbal koreksi hati juga. Oke, oke. Gue paham. Jadi kayak eh dibanding memaksa lebih baik coba memahami dulu apa yang si anak mau gitu kan ya. Ya, Oke, oke, oke. Sekarang gue pengen nanya soal gue pengen nanya sesuai pengalaman kali ya. Kira-kira saat ini titik berapa persen dari orang-orang sekitar kita yang udah terjerumus ke pergaulan bebas? Kayak menurut gua pergaulan bebas itu bisa jadi ada 3 tahap nih. Kayak misalnya tahap pertama yang masih cuman ngomong kasar atau kayak berlaku buruk di lingkungan itu kayaknya udah udah marak tapi masih tahap-tahap basic ya tahap awal. Tahap menengah tuh kayak yang udah mulai ikut nongkrong, udah mulai ikut pulang malam tapi mereka udah nggak pernah ngapain. Tapi kayak cuma ada yang ikut tuh cuma nonton doang. Kayak ada yang ngerokok dia cuma nonton doang tuh bisa jadi ada gitu. Terus maksudnya tahap ketiga tuh yang kayak udah melakukan hal-hal yang selama ini dibaca di buku pelajaran pergaulan bebas itu apa kayak selama ini narkoba. ya narkoba, bom baru, merokok, rasu, mabuk pindah dan semacam yang kayak menurut kalian iya enggak nggak sih mahal kan? Iya sih mahal misalnya sih bisa aja sih tapi maksudnya yang common kan itu ya akal akal awal yang kayaknya bisa jadi di isu sekitar tuh udah terjadi dan di kalian berapa persen sih orang udah terjerumus ke pergaulan bebas dan ibu apa ya kayak kira-kira udah paling banyak di sekitar kita udah di sekolah kita aja deh banyak banyak GoPro ya berarti dua gitu ya gua orang sudah banyak menurut lo orang udah banyak orang-orang sekitar berapa ya selalu tuh pernah punya pengalaman kayak mungkin di sekitar orang sekitar rumah tua tuh kenalan lu gitu yang nggak harus disadar sih kayak kita SMA juga maksudnya mereka masih remaja pokoknya kan Sauran. ada tuh di rumah lu Tarik ya. kenapa lu bisa tahu Nyuk? Ada gosip lah Kan makluk cewek. Oh, ya guys, ya. masa kenalan terus oh Pantes salum tahu. Tahu tahu. berarti tak Egi sama Iqbal kira-kira pernah menurut kalian gimana menurut kalian kalau misalnya kalian kayaknya pernah kenal sama orang yang mungkin udah terjebak sama pergaulan terus kira-kira kalian boleh sharing juga itu maksudnya biar kita bisa belajar si orang ini melakukan bisa begitu dan apa perlakuan yang kayaknya dia udah Gimana dulu? gimana Iqbal kalau aja deh silakan silakan Siapa tuh guys? enggak ada
menurut lu kira-kira di sekitar kita nih udah berapa persen orang yang Hampir 50% lah. hampir 50% Ya, kenapa? Karena suka ngeliat tuh kalau pulang sekolah ada yang nongkrong sana masih akal beli rokok, soda ke toko vape. kan nggak banyak Iya, ya nggak pakai seragam kan tapi nggak pakai kaos terus bawa tas, pakai celana sekolah tapi tapi tetap mau vape. oh jadi mereka cuman ganti baju doang. Iya, pakai kaos doang. Oke kak, Terus bertiga ke toko vape. ini maksudnya untuk ofatnya lagi udah Berarti orangnya 3. Tapi masih banyak sih ya. Dia cuma itu doang. maksudnya itu untuk ofat berarti maksudnya mereka adalah menurut gua ya mereka adalah sama saja pelanggan peraturan karena ya meskipun hubungannya adalah pelanggan dan customer tapi secara nggak tahu sih nanti kita research ya semoga ada undang-undangnya tapi harusnya penjual vape dan semacamnya itu lah nah nggak ada ya aturan nggak boleh jual ke anak di bawah umur tapi maksudnya yang jelas pakai celana SMP dan jelas hati bawa tas itu pulang sekolah dan masih mereka layani itu harusnya ya oknum itu harusnya juga stop tapi disensor ya itu dah. Maksudnya mereka itu bukan apa ya eh mereka itu sama saja pelanggar oknum dan harusnya tidak Harusnya mereka juga menyadari. ya, tapi sepengalaman lu nih kira-kira temen lu atau pernah cerita kayaknya ada nggak sih kayak penjual-penjual kayak gitu yang baik hati gitu yang maksudnya menaati peraturan menjaga negara deh buat Bangsa Republik Indonesia. Nggak ngerti. Kan biasanya maksudnya Maksudnya kayak kan lu deh misalnya gara Toko. penjual toko vape gitu terus ada gak sih yang nolak gitu atau temen lu yang cerita dia ditolak di toko ini beberapa dari temen gua itu tuh kadang mereka suka main-main. Saat pulang sekolah kan banyak nih ya anak SMP yang bawa motor. Mereka tuh pakai seragam. Kalau mereka pakai seragam tuh ada beberapa toko yang bukannya ngelayanin tapi malah diusir gitu. Nah, mereka itu salah satu toko yang taat peraturan berarti penjualnya. nah dan tadi bukan berarti yang masih ngelayanin adalah oknum bisa dibilang tapi itu ternyata bawa motor tuh termasuk pergaulan bebas dan kira-kira maksudnya di kelapa Itu itu tidak satu sih. cuma satu ya terus temen-temennya sih tapi Karena tergantung juga apakah dari pihak keluarga mengizinkan atau enggak. bilangnya secara secara peraturan undang-undang dan segala macam itu tidak boleh tapi maksudnya secara moral kayaknya tidak terlalu lunas satu medium bilang rokok berzina berbiji dan lain-lain ya kayaknya itu masuk kayak hadrat. Tapi kira-kira guys dari semua hal itu jadi kayaknya kalau ditanya kita sambungin ke pertanyaan yang awal udah berapa persentasenya bisa kayak kata ini bisa hampir 50% maksudnya setengahnya dari orang lingkungan kita aja yang udah terdampak sama pergaulan bebas dan semoga kita beriman tidak kami dulu tapi ini kira apa dampak yang bakal terjadi ke anak-anak yang udah keburu terjerumus dan mungkin bisa jadi terjebak kayak rokok itu kan adiktif ya kan alkohol juga adiktif dan maksudnya hal-hal itu kalaupun mereka masuk dan akhirnya terjebak kira-kira dampak yang paling buruk yang bisa kalian pikirkan apa guys Kesehatan sama masa depan mereka. kesehatan yang paling pertama itu berarti kesehatan ya pengaruh itu kan gua nggak ngerti gimana maksudnya kayak alkohol rokok Rokok bisa mengaruh ke paru-paru dan membuat ketergantungan. Ya buat kanker. ya, tapi jaraknya bisa cepat mungkin nggak teman-teman kalian udah yang udah kelihatan terus apa ya Masuk pergaulan bebas. maksudnya teman-teman kalian bisa kalian kenal tetangga kalian misalnya kayak udah maksudnya kayak tadi kan kenalan Salum ada kan kayak kira-kira ada masih yang udah kayak kena dampak misalnya entah di kesehatannya dia yang udah kelihatan dampak negatifnya soal pergaulan bebas Gimana tuh ya? Bisa. ada gimana dampak itu pengen dampaknya ada Gimana? Gak pernah lihat lagi nih. oh ada telepon paham paham tapi dampaknya yang pertama kalau misalnya alkohol dan kesehatan itu maksudnya tuh apa kayak rokok maksudnya sorry kalau soal kesehatan sama masa depan tuh berarti kayak rokok alkohol gitu tapi kalau kalau judi gitu masuk ke kesehatan Enggak masuk dong. Mental. Mental mereka bisa hancur kalau mereka kalah. tapi emang bisa menang ya Jangan tergantung. tergantung oh masih tergantung loh berarti ada kemungkinan menang Ya.
Kalau dia ngebet Ngebet tuh maksudnya? kayak pengen banget menang. Oh, jadi dia spend banyak gitu. Ya, Jadi akhirnya nggak. Tapi maksudnya ya kan bisa tahu. kita tahu Karena punya banyak pengalaman. mana ada itu ini bukan perkara iklan banyak mendiam ngeliatin dong. Ya kan dia mulai banyak di media sosial kayak berita kayak gitu. Ya masuk salah ini nggak mas. No, kalau itu sudah kan karena ada di iklan YouTube. Ya sih tapi ibu jelek banget sih. Nggak mau. Tapi maksudnya kira-kira kok ngebayangin misalnya gua tiba-tiba kecanduan di kayak gue coba 10.000, gue coba 10.000, gue balik ke 10.000, kita coba 20.000, gue balik ke 40.000, dan seterusnya. Tapi kira-kira kalau misalnya nanti gue udah spend 100.000 dan gue kalah, terus gue spend lagi misal 20.000 dan gue balik 100.000, maksudnya itu akan terus terjadi sampai kayak keuntungan yang sebenarnya kayak misalnya gue udah di total kalau misalnya tadi gue udah spend 20.000, 10, 20, 40, itu kan udah hampir 90.000 kan, terus gue kalah, terus misalnya ini gue udah spend 100 juta ya misalnya, terus kayak gue tongkat nih, terus gue spend 1 juta terus dapat balik 100.000, tuh apa yang kerasa seneng. Kayaknya yang bikin adiktif sih kayak menang sekali, misalnya meskipun menangnya kecil, meskipun artinya menangnya Ricci, tapi kayak ada bisa jadi tipe judi tuh merasa ada di titik kayak gila gue menang nih, ini bisa nih, bisa nih. Jadi mereka bakal ngerasa kurang puas. Nah, Teresa memiliki hasrat untuk lebih. Nah, ya. Dan itu bahaya apalagi kayak kayaknya itu bisa bikin aku gak bikin makin ngaruh karena kita masih remaja gitu, maksudnya emosinya masih nggak stabil kita. Jadi kayaknya jadi itu bisa kayaknya ngaruh banget ke masa depan gak sih? Ya, karena ngabisin uang dan segala macam Soal orang tua, itu kan. Tapi saya kalau misalnya nih kalian ngelihat eh orang yang kena pergaulan bebas, kalian tuh merasa apa ya? Merasa masih bisakah untuk jadi temannya dia, atau kayak kalian ngelihat dia tuh semacam biru aja gitu? Gimana? Apa kayak menurut kalian orang yang kena pergaulan bebas tuh perlukah masih ditemenin, apa kayak perlukah disadari sama kalian, dan maksudnya tugas siapa untuk diadarin, tugas pertama nyadari untuk boleh bebas aja. boleh kita temen sama mereka asalkan kita jangan ngikutin batasannya. Menurut lu gimana Bang? Bisa ya? Jadi kita bisa temenan sama mereka, tapi kita jangan terbawa arus, jangan terbawa arus, dan bisa nggak sih kita kayak usahain mereka yang kebawa arus kita gitu? Maksudnya kita yang usaha ya kan, diusahain kan. Maksudnya mereka nih bergaul bebas tuh kan. Tuh, maksudnya kita rajin sholat taat pada di moral gitu kan. Nah, terus kita teman sama mereka, kita yang usahain mereka ikut arus kita. Jadi Jangan kita ya ikutin tes kita. Ya kita harus punya pendirian. betul, berarti kayaknya yang paling penting untuk sekarang kayak buat kita itu bukan, menurut gua ya, kalau kalian punya pendapat silakan, tapi menurut gua yang paling penting sekarang bagi kita adalah bukan menghindari sebenarnya. Maksudnya bukan kayak kita ketemu orang yang pergaulan bebas kita kayak kita ngejauh ngejauh dan segala macam, kita menutup diri dari semua orang sampai kayak nggak berani ngomong sama siapa-siapa, itu bukan langkah yang tepat. Tapi tentu langkah yang tepat adalah kita coba kuatin mental dan moral kita sendiri, kita kuatin mindset yang kita, gimana caranya biar kita nggak tetap hal-hal yang yang apa ya, masuk ke pergaulan bebas, entah tingkat apapun itu adalah hal yang buruk dan kita tidak boleh mendekati. Dan maksudnya kita harus paham juga dampak itu tuh, meskipun apa ya, di saat itu kita ngerasa nggak apa-apa, kali teman-teman juga nggak apa-apa, masih di titik itu aja, tapi kita juga harus paham dampaknya untuk kita beberapa tahun ke depan gitu. Jadi kayak kita paham dampaknya, kita tahu itu nggak boleh, terus kita kuatin diri kita kayak entah kita belajar atau kita eh apa ya, kuatin agamanya kita segala macem, kitanya jadi punya pendirian yang kuat, dan kayaknya kita bisa ngebawa orang-orang yang memang 50% orang tuh yang udah kan lulus pergaulan bebas tuh bisa sama kita, ikut sama kita udah panas kayak terhasut ke arah yang baik. Jadi gua rewind aja ya, buat pergaulan bebas ini tuh apa ya, sesuatu yang dilakuin remaja ya kan, yang maksudnya bergaul tanpa mengenal batas, tanpa mengenal batasan agama, moral, sosial dan segala macam, pokoknya ngelakuin apapun enak jidat dia gitu. Terus
pergaulan bebas ini itu tuh tidak umum untuk anak-anak SD dan dia hafal gitu dan dia memang anaknya baik meskipun maksudnya anak agak jaya segala macam tapi mungkin itu karakternya dua. Tapi setelah masuk SMP, gue sama dia udah lost kontak karena kita usia beda mindset. Tapi 3 tahun berlalu gue nggak kontakkan sama dia, dia udah apa ya bisa dibilang tuh berubah sangat berubah secara Berubah ke negatif atau ke positif? ke negatif sayangnya. Maksudnya secara daya bahasa, secara apa ya? Jangan ya? Iya apa? Cara apa? Iya. Enggak juga dong. Kan ada kan. Ya bisa jadi maksudnya dari gaya bahasa, secara pergaulan yang mungkin kayaknya dia masuk ke pergaulan yang tidak bagus karena pas saya patah lele itu bisa jadi ngaruh ke ibu ini dia kayak padian jadi kelihatan keren dalam konteks yang sama gitu. Jadi ya sekarang gua dalam 3 tahun terakhir biasa gue satu lagi sama dia kayak dia udah gue dengar beberapa kali kena kasus, beberapa kali dipanggil dan juga di sisi apa ya, satu sisi dia bersyukur karena gue alhamdulillah tidak rumus ke sana, tidak ikut ke sana. Tapi gue di sisi lain sedih tuh karena itu temen gue dulu dengan Tayang tuh. Sekarang gue ngeri dia, gue deketin dia tadi udah tahu tuh karena kadang kita bicara pun gue gak nyaman gitu karena entah terlalu beda aja karakternya dari gue kayaknya nggak bisa buat bikin dia jadi lebih baik. Ini kayaknya pendapat selalu soal apa yang mempengaruhi remaja bisa masuk ke pergaulan bebas tuh bener deh kayaknya yang paling umum ya di kita tuh adalah pergaulan kayak teman-teman kita pentingnya kita milih teman atau apa ya pentingnya kita milih teman dan pergaulan kayak kalau misalnya kitanya berdua terus kita asal milih teman ya kita akan dibawa jadi kayak kalau sekiranya milih kuat jangan asal milih teman kalau saya kuat bebas milih teman asal bisa bawa teman dan udah baik itu jadi lebih baik gitu kan ya dikit is kira-kira kan tadi kita udah bahas ya cara mencegah itu salah satunya dengan maksudnya para orang tua harusnya bisa lebih memahami anak-anak remaja yang memang kondisi mentalnya sedang bisa bagus karena temperamen dan stayiness dan orang tua. Tapi kira-kira ada nggak cara lain untuk mencegah pergaulan bebas ini bisa terjadi sama kayak yang kedua nih cara kedua kita adalah kita yang jadi lebih baik kita bawa teman-teman kita biar jadi lebih baik juga kan biar nggak terjerumus di pergaulan bebas. Tapi kira-kira ada gak sih cara lain buat namanya pergaulan bebas? Yang dibilang tadi Apa? gimana ya? dan musik dirinya. Dari hobi sih. Dari hobi. Gimana coba usahanya dari hobinya? Ya lu Lebih yang baik-baik. Iya. Ya lu suka motor tapi lu doing pergaulan bebas. Terus tuh pengen berubah. Nah kalau cuma punya motor maka bisa jadi motor itu bisa lu jadi hobi sementara. Lu bisa main modifikasi kayak sih. Tapi tentunya kalau udah punya SIM dong. Betul. Perasaan maksudnya kalau sekarang bisa mungkin gini. Walaupun naik ojek ya, gue jujur suka jujur menikmati aja sih kayak kalau misalnya jalan lagi lancar, jalan lagi bagus, gue suka menikmati gue pun mau di pinggir jalan dan main gue suka motor enak ya kan. tidur lu. Tidur. Jadi itu motor gak balik ya. Terus kayaknya kalau buat kita meskipun kita nggak punya SIM tapi kayaknya kita bisa Banget. bukan dong kita bisa ganti itu pakai mungkin bisa jadi pakai sepeda ya kan sepeda meskipun itu baik juga buat kita olahraga kan ya tapi maksudnya feel yang kayak yang sama bisa dirasain tuh kita naik motor kayak yang ini soy jalan yang enak gitu itu tuh apalagi di kota ya kalau kita sepeda di kota udah ada jalur sendiri gitu kan buat sepeda tuh kayaknya enak dan modifikasi gitu maksudnya main ke dunia otomotif kayaknya bisa dimulai lewat sepeda lu setuju gak mal? Bener bener juga main. Oh lu juga main jadi besar lu serius ini lu main sejauh lama lu udah tau nih gak? Dari rumah sampai Wari. Ya pasti tapi Pak lu boleh cerita gak sih soal sepeda tuh bisa jadi yang nonton itu pengen bisa terinspirasi kalian bisa ikut bersepeda dong mungkin yang nonton tuh belum punya SIM terus kayak udah main motor terus kayaknya dia pengen tobat gitu pengen Bebat. setelah gua pengen melanggar peraturan negara dia pengen coba sepeda kira-kira pengalaman lu soal sepeda bisa diceritain deh Bal dari awal deh kira-kira apa peran sepeda dalam hidup dia? Sebenarnya itu tuh sepeda tuh udah masuk ke hobi tuh salah satu insik itu gua karena gua pernah ada cita-cita untuk menjadi atlet dalam bidang sepeda. Oh pernah tuh ada di posisi itu Ya. Dan mungkin sejauh ini gua tuh
pernah nyentuh 86 kilometer. 86 kilometer. Di 86 kilometer itu nyampe Jakarta gak? Dari PP lurus aja Depok itu juga masih, terus lurus lagi lupa sih kayak Itu murah lagi tapi ulak naik angkat. sepeda lah. Oh jadi PP. Ya kalau sepeda jauh-jauh nggak bisa. Tapi seru. Lu berarti lu juga maksudnya pernah merasakan pakai sepeda gitu ya? Gue jujur sepeda gue terakhir dibeliin tuh waktu Idul Adha tahun 2021. Kayaknya sekarang itu banyak udah kempes, rata-rata ya udah nggak bisa dibenerin guys. Tapi gue jujur kadang suka sepedaan meskipun banyak pas gue paksain. Tapi kayak nggak ada waktu buat gue sih buat ngurusin sepeda gue. Tapi dia seru sih. Gitu gue. Apalagi kalau misalnya gue nggak bisa ngerem tangan tuh nabrak motor rumput. Pernah tuh bak. Iki kayaknya pernah Pernah balik dari sekolah. Serunya kalian ikut itu tuh, apalagi kalau di jalan misal kalian tuh nggak punya teman, terus tapi pasti dari belakang suka ketemu temen sisu tuh, temen sebaya. Bisa ada yang seumuran, ada juga yang bapak-bapak umur 60 tahun, itu baik banget ya. Dan tuh kalian misal sepeda kalian rusak di jalan, kalian nggak usah nunggu calling siapa, karena di Bogor itu udah ada salah satu grup, lupa gua namanya, gua ke situ sempet pengen dapat tapi umur gua kurang. Situ tuh ada grup, jadi misal sepeda lu kurang rusak, udah lu tunggu aja, nanti ada yang datang bawain alat-alat. Gimana maksudnya kayak medis sepeda gitu ya? Ada kayak ambulans udah. Mereka tuh ngebawa tas buat nolongin orang-orang yang sepedanya rusak. Jadi misalnya nih, jalan. Nih gua kan pesepeda pemula nih ya. Misalnya gua jadinya beli sepeda fiksi. Terus gua jalan ke kebun raya ya. Terus sepeda gua tiba-tiba badan copot tengah jalan bisa atau ban gua penyok lagi tinggal. Terus kayak aduh apa tuh jatuh. Terus gua bisa tuh. Itu konsepnya enggak ditonton di WA bang rusak. Selengin nih. Ya bisa. Di WA ada. Apa di sana? Udah masuk grup. Ada grup. Jadi baik banget bang, sepeda gue rusak, makasih. Terus langsung datang. Banyak yang datang. Itu gratis. Karena mereka itu kan mainnya solidaritas buat main. Mereka gak kerja apa gimana? Justru rata-rata orang-orang yang sepeda itu kerja mani. Oh, orang-orang beruang ya? Jadi maksudnya berarti mereka beruang, maksudnya kayak pasti sibuk dan segala macam, dan mereka nyempetin itu buat tolongin orang random. Tapi itu bahaya gak sih? Maksudnya kayak kalau misalnya gue jadi orang jahat kayaknya bisa memantap. Kalau sepeda gue rusak di pinggir gang sempit, jawab di. Itu ada jam operasionalnya gak? Apa? Misal sepedaan nih malam jam 7 sampai jam 10 malam batas waktunya kan? Gak ada. Jadi lu jam 1 malam nih sepeda lu rusak. Ya itu, bangun bang. Tergantung yang masih on di grup ya. Oh gitu. Karena nggak mungkin juga nelpon satu grup, tolong yuk sepeda bejat gitu, nggak bisa. Gila dia kan bayangnya kayaknya perlu kalau udah dipikir bisa kalau pemerintah sih ini perlu ada deh lembaga penolong sepeda LPP. Dan saya tapi lu buat daftar tapi mah itu persyaratan umurnya harus ntar kita bisa makan. Bisa di umur 17 sampai 18. Lo itu dasar umur berapa? Lah, Yang ini makan mukanya tapi umurnya. Berarti hobi itu berarti kayaknya bisa ngaruh banget sama apa ya lifestyle. Iya benar. Sama lantera kita yang bisa mengubah lifestyle kita yang tadinya buruk terjerumus penggalan bebas sampai jadi yang kayaknya oke sih, kayak misalnya gak usah jadi LPP tadi ya, lembaga penolong sepeda. Gak usah di LPP tadi, tapi kayak kita bisa aja kayak menurut gue sepeda kita keliling IPB 3 kali juga udah oke kok. Gue suka IPB sih, apa yang mah keringatan ya stan itu gitu kan, meskipun sepedaan pampes tadi masih dipaksain, yang penting ibu kan. Oke, udah teman-teman, harusnya ini kita sudah selesai hampir sejam ya, sudah hampir sejam teman-teman. Terima kasih sudah datang. Salam walaupun dari hasilnya telat apa Telat sejam. Iya, telat sejam ya ampun. telat sejam guys. terima kasih dan selamat See you next time.